الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang tidak pernah dapat kita hitung. Nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan kita bisa menggapai, nikmat kaki dapat bisa melangkah. Dan seluruh nikmat-nikmat ini Allah telah menantang kepada siapa yang berusaha untuk menghitung-hitung nikmatku, maka pasti tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi khatib telah menyampaikan satu hadis Nabi. Dalam hadis tersebut yang mengandung makna Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi benteng bagi kita, bisa menjadi petunjuk bagi manusia. Namun Al-Quran juga bisa menjadi musuh bagi manusia. Bagaimana ketika Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk, yang memang misi awalnya ialah sebagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, diturunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kemudian di dalamnya mengandung arti hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jelas ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dijadikan bagi umat manusia sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa menjadikan petunjuk? Sebagaimana kita misalnya melewati satu jalan, ketika jalan tersebut tidak memiliki rambu-rambu, apakah kita sampai kepada tujuan? Ketika kita tidak memahami jalan tujuan yang akan kita tuju. Begitupun juga dengan Al-Quran. Al-Quran menjadikan petunjuk manusia manakala manusia itu membacanya. Tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya sebagai tilawah kita, satu hari satu ayat, satu hari satu halaman, satu hari satu juz, bahkan satu hari mungkin bisa sampai 10, bahkan ada yang 30 juz mungkin. Apakah itu bisa menjadikan petunjuk bagi kita? Tentu saja jawabannya tidak. Ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran,
maka Al-Quran itu tidak membuahkan hasil apa-apa bagi kita. Dalam rukun iman yang kita imani, yaitu ada 6 rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadrihi wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada 6 rukun iman. Salah satu dari 6 rukun iman ini yaitu kita mempercayai bahwa adanya Al-Quran, salah satu daripada 4 kitab yang Allah turunkan kepada beberapa nabi. Mengapa Al-Quran ini menjadi iman bagi seseorang? Banyak di antara orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai hujjah. Banyak di antara orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai petunjuk bagi dirinya. Betapa banyak ayat Al-Quran menerangkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman yang mereka ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Maka tak ayal kalau kita ingin membuktikan bahwa kita ini beriman atau tidak kepada Allah, diucapkan takbir kepada kita, maka hati kita akan merasa ada getaran. Berarti kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian ayat ini berlanjut, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, zadathum imana, maka akan bertambahlah iman seseorang. Maka betullah bahwa ketika seseorang itu menafikan isi kandungan Al-Quran, jangankan mereka ini membuang isi kandungan Al-Quran, mereka meragukan saja dikatakan kafir. Sebagaimana dalam satu hadis menjelaskan, man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa orang yang meragukan isi kandungan Al-Quran, maka dia telah kafir secara nyata, karena mengurangi rukun iman yang termaktub dalam hadis Nabi. Ketika malaikat Jibril bertanya, yang awal tadi sudah khotib bacakan, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, yaitu mengimani kitab-kitab Allah, di antaranya Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pada surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kalau kita misalnya umat Nabi Muhammad, tentu yang kita baca itu adalah Al-Quran. Kemudian orang yang membaca kitab Allah tadi, Al-Quran tadi, wa aqamus shalah, mereka menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian mereka berinfak dengan apa yang mereka miliki. Mereka memiliki rezeki sedikit mereka berinfak, rezeki banyak mereka berinfak, sirran wa alaniyah, maupun mereka berinfak itu dengan secara diam-diam ataupun terang-terang, yarjuna tijaratan lan tabur, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi mereka. Sekurang-kurangnya pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekurang-kurangnya bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berinfak dengan penuh keikhlasan, terlihat atau tidak oleh orang lain, tergantung pada niatnya sendiri, maka Allah akan memberikan ganjaran sebanyak 700 kali lipat. Sungguh pahala yang begitu besar yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran kita. Kemudian ayat ini berlanjut, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kemudian Allah sempurnakan, Allah berikan pahala kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambah karunia-Nya kepada mereka. Ketika Allah menambahkan rezeki, ketika Allah memberikan manfaat yang besar bagi hidupnya, ketika Allah memberikan pahala, ketika Allah memberikan ketenangan baginya, maka tidak ada lain artinya ialah
innahu ghafurun syakur. Allah memberikan ampunan kepada seseorang tersebut. Bagaimana tidak ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rezeki kepada kita. Sekarang ini kita sangat banyak yang bertanya-tanya, apakah betul orang yang dekat kepada Al-Quran itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran juga, berlanjut dengan ayat berikutnya, walladzi auhayna, dan orang-orang yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad. Di antaranya kitab yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, huwal haqq, yaitu adalah satu kebenaran, musaddiqan, dan Allah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu menjadi petunjuk yang benar, kemudian yang jujur. Siddiq itu artinya kebenaran dan kejujuran, yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Bukanlah isi kandungan Al-Quran itu berbentuk fiktif, tapi berbentuk isi nyata. Bagaimana kisah-kisah terdahulu, misalnya menceritakan tentang Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, itu semuanya bukanlah sebuah dongeng, tapi menjadikan i'tibar kepada kita. Kemudian innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir, sesungguhnya Allah kepada hambanya maha teliti, sungguh maha teliti dan maha melihat. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan, kami berikan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ada mereka itu faminhum zalimun li nafsih, ketika Al-Quran telah menjadikan petunjuk baginya, namun Al-Quran itu hanya sebagai hiasan di rumahnya. 1 tahun awal Al-Quran ia beli, ia taruh di atas lemari. 1 tahun berikutnya Al-Quran itu masih berada di satu tempat itu, tidak berubah tempatnya, debunya makin banyak. Ini dikatakan faminhum zalimun li nafsih. Al-Quran menjadi petunjuk, namun tidak bagi orang-orang yang menzalimi diri sendiri, tidak membuka Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, sehingga orang ini bisa termasuk dalam kategori hadis yang dibacakan oleh khatib tadi, yaitu hujjatul laka aw alaika, atau menjadi musuh bagi dirinya ketika dia menafikan Al-Quran. Kemudian ayat ini berlanjut, wa minhum muqtasid, ada sebagian orang itu yang berada di tengah-tengah. Terkadang isi kandungan Al-Quran itu dijadikan sebagai hujjah baginya, terkadang juga Al-Quran itu tidak diambilnya, menafikan isi kandungan Al-Quran, namun terkadang diambilnya sesuai dengan kebutuhannya. Namun yang paling baik, sebagaimana yang Allah firmankan ini, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, di antara mereka itu ketika mereka menemukan Al-Quran, mendapatkan hidayah membaca Al-Quran, mereka ini segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam satu ayat dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ketika seseorang itu segera menuju ampunan Allah, membaca Al-Quran, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala dari Allah, maka tidak lain balasan bagi dirinya ialah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam jangan sampai kita menafikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kita beli di rumah kita itu kita jadikan hanya sebatas pajangan. Beli Quran mahal-mahal, beli Quran yang paling baik, tapi tidak dibaca, tidak diamalkan, apalah manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Al-Quran itu menjamin bagi seseorang yang membacanya, yang menjadi teman hidupnya ketika berada di dunia, maka di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan syafi'an li ashabih, akan menjadi naungan bagi seseorang yang membacanya. Bahkan belum sampai ketika di hari kiamat, di kuburannya pun menjadi teman. Mungkin bisa kita buka di dalam Al-Quran, dalam doa khatmul Quran. Di dalam doa tersebut disebutkan bahwa Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ketika kita meminta kepada Allah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, sebagai zikir kita,
sebagai amalan kita setiap hari, sebagai petunjuk hidup kita. Wa fil qabri munisa, maka Al-Quran itu akan menjadi teman ketika kita berada di kuburan. Kubur itu merupakan alam berikutnya setelah alam dunia dan sebelum menuju ke alam akhirat. Berapa banyak orang-orang yang sulit untuk berada di kuburan itu, karena ketika ditanya ada orang-orang yang tidak mampu untuk menjawabnya, dan mereka ini merasa lama karena jarak dari alam kubur menuju alam akhirat, karena menempuh satu kejadian disebut dengan kiamat, itu sungguh waktu yang begitu lama. Bagi orang-orang yang tersiksa, mereka ini akan merasakan kepedihan yang begitu besar disebut dengan azab kubur. Tapi ketika seseorang itu mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka Al-Quran ini akan menjadi teman bagi dirinya, dan dia pun tidak merasa lama. Dan di dalam kubur yang kita anggap sangat sempit di kuburan tersebut, mungkin 2 kali 1 meter, dan ditempatkan di situ ada labingnya, disitulah tempat jasad jenazah ini dikuburkan, ditaruh. Tapi ternyata bagi orang-orang yang beriman, di antaranya mereka mengimani Al-Quran, akan diluaskan oleh Allah kuburnya seluas 70 hasta. Masya Allah. Begitulah Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Kemudian dalam doa ini tadi, doa khutmil Quran tadi, wa fil qiyamati syafi'a, sesuai dengan hadis yang dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak hanya menjadi teman ketika kita berada di kubur, tapi Al-Quran juga menjadi menjadi syafi'an, menjadi naungan, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya ketika berada di hari kiamat. Betapa banyak orang-orang yang hari kiamat itu mendapatkan kesiksaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu panggilan ketika hari perhitungan itu sungguhlah lama. Karena bukan 1-2 orang yang diproses, tapi seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman akhir daripada zaman kita ini. Maka ketika orang-orang yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya, maka di hari kiamat Al-Quran itu menjadi syafi'an, akan menjadi naungan bagi dirinya. Tidak hanya sampai di situ, doa ini berlanjut, wa 'alas sirati nura. Ketika selesai perhitungan itu, ketika selesai yaumul mizan, hari-hari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini akan menjadikan buruk bagi kita, menjadikan kendaraan bagi kita ketika kita meniti titian siratal mustaqim. Ia akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang gemar membacanya ketika berada di dunia. Maka sungguh beruntunglah bagi kita yang memang menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Kemudian pada akhir doa ini, wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Maka tidaklah pantas bagi orang-orang yang memang gemar membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai hidupnya, teman hidupnya, melainkan ialah surga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini mungkin akan menjadi tuntunan khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya bagi kita semua, agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini betul-betul menjadikan ia sebagai iman kita. Tidak hanya menjadi pelengkap bagi diri kita, tidak hanya menjadi pelengkap bagi rumah kita, tidak hanya pelengkap ketika kita mengucapkan akad nikah yang menjadikan mahar dari pernikahan itu ialah seperangkat alat salat dan Al-Quran diantaranya. Mesti kita baca, mesti kita dalami maknanya, agar betul-betullah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة